Gerakan berbagi nasi di Kota Pontianak sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Selain berbagi nasi setiap minggunya kepada orang-orang pekerja malam, mereka juga sering mengunjungi panti asuhan dan juga orang-orang sekeliling mereka yang tidak mampu. Ya, gerakan ini dibentuk berdasarkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sebab banyak sekali hal-hal kecil yang kadang terlihat dengan mata, namun tidak mampu terlihat oleh hati. Meski terlihat sederhana, namun pengalaman anggota yang tergabung dalam berbagi nasi begitu banyak sekali. Ya, banyak kisah yang mereka rasakan selama mengikuti kegiatan sosial ini. Anggota yang tergabung dalam berbagi nasi sangat tidak terbatas. Terkadang mereka dapat mengumpulkan anggota hingga ratusan orang untuk turun bersama melancarkan aksi berbagi di setiap sudut Kota Pontianak. Tujuan yang mulia ini menurut mereka sebenarnya dilakukan bukan untuk orang lain, akan tetapi untuk diri mereka sendiri. Bang, tadi ya biasanya tuh untuk apa ya? Untuk meningkatkan persaudaraan di antara sesama pejuang nasi itu biasa katanya ada gathering, itu gimana itu? Oh ya, kita setiap tahunnya itu pejuang nasi seluruh Nusantara, berbagi nasi Nusantara itu biasanya mengadakan gathering nasional. Kita menyebutnya ngopi, ngobrol asik pejuang nasi. Di situ kita kumpul-kumpul, saling sharing, menyatukan tali silaturahmi. Itu kita ya pokoknya menyatukan semuanya dari Semarang, mungkin dari Jogja, Bandung, Jakarta, semuanya kumpul. Terakhir kemarin kita di Bogor. Tapi kebetulan berbagi nasi Pontianak berhalangan hadir karena ya terkendala waktu dan kesibukan sih. Dan tahun ini pun ada, Bang. Kalau tidak salah informasinya kemarin di Kudus akan diadakan ngopi 2015. Situ kita saling sharing. Kalau Mas Teguh sendiri secara pribadi kenapa sih bisa tertarik dengan hal ini? Saya pertamanya penasaran, Bang. Berbagi nasi. Apa sih berbagi nasi itu kan? Saya tahunya itu dari teman saya. Saat ngopi asik, ngopi di pinggir jalan itu, dia menyebutkan, besok kemana? Oh, bisa jalan nggak? Gitu kan? Saya ngajak pergi. Dia nggak bisa karena ada berbagi nasi. Aku ada kegiatan di berbagi nasi. Dia bilang Sabtunya kemarin hari Sabtu, Bang. Dulu hari Sabtu. Itulah saya penasaran. Jadi saya ingin gabung. Gimana caranya saya gabung? Oh, gampang, tinggal datang ya. Bawa nasi bungkus. Kalau memang belum ada rezeki untuk beli nasi bungkus, datang ya, bantu tenaga untuk pejuang nasi yang ingin berangkat dan menyalurkan nasi bungkus itu. Jadi saya coba. Di situ saya mulai tertarik dan saya mulai merasakan ikut turun terjun sendiri. Dan awalnya saya berpikir kok ada orang-orang yang kurang kerjaan, istilahnya kurang kerjaan dan mau berbagi untuk sesama seperti ini, Bang. Jadi saya benar-benar tergerak untuk berbagi. Awalnya sih niat lah, Bang, ya. Semuanya berawal dari niat kita pribadi, dari diri sendiri. Kalau sehariannya Mas Teguh ini apa? Saya udah kerja ya berarti. Gimana membagi antara itu sibukan itu dengan kerja atau gimana itu? Saya alhamdulillah tidak terganggu sih, Bang, ya. Karena kita kan berbagi nasi ini bergeraknya malam. Jadi saya kerjanya siang. Jadi tidak terganggu untuk waktu kerja bisa kita bagi. Malamnya kita bisa, dan ini kan seminggu sekali. Pasti bisa lah menyisihkan waktu untuk seminggu sekali itu di berbagi nasi ini. Tapi jika memang berhalangan, kita tidak masalah. Kalau berhalangan dan ingin berbagi, menitipkan nasi bungkus atau gimana, kita bisa menjemputnya. Bisa menjemput nasi bungkus itu, di mana tujuannya,
kita bisa menjemput dan mengantarkannya ke target. Ada nggak sih hal-hal yang menjadi terkesan gitu, pada saat mengikuti kegiatan ini gitu, yang Saya pernah sekali Bang ya, kita kan ada juga, kita kemarin membawa bantal dan selimut untuk memang dikhususkan untuk target yang homeless yang tidak punya rumah yang bisa di daerah itu di jalan apa ya, di Pasar Tengah. Itu ada barito, itu ada 2 orang suami istri yang memang tinggal di situ udah lama, tinggal di Emperan Bogor. Jadi di situ kemarin salah satu pejuang nasi namanya Herman itu membawakan bantal dan selimut, memberikannya ke namanya Pasar Wani, target kita namanya Pasar Wani. Di situ gimana ya, beliau itu benar-benar terbantu karena memang mereka tidur beralaskan ya lantai koko itu, dan kami itu membawa selimut, nasi dan bantal di situ. Dan beliau di situ benar-benar menangis dan suasananya benar-benar hening saat itu. Jadi beliau berterima kasih, sangat berterima kasih sampai mencium tangan pejuang nasi. Dan sayangnya itu masih aja ada orang-orang yang gimana ya, kurang kerjaan ya. Mereka tuh mengganggu target kita. Karena itu kejadian yang kita berikan itu bantal selimut itu hilang Bang. Jadi kami tanyakan, kok selimutnya nggak dipakai, bantalnya kok nggak ada gitu kan. Lalu bapak itu menjawab, selimutnya hilang deh, dan bantalnya udah nggak ada waktu kami tinggal siang-siang mencari barang bekas. Beliau mencari barang bekas dan hidupnya sudah kurang lebih 10 tahun gitu. gimana perasaannya saat bisa membantu kamu? Rasanya saya sangat bersyukur Bang ya, karena dengan keadaan saya yang berkecukupan dan masih bisa tinggal di rumah dengan ya keluarga yang lengkap, rezeki yang alhamdulillah ada, karena melihat mereka yang benar-benar tidur di jalan dan benar-benar membutuhkan itu, saya benar-benar gimana ya, sangat bersyukur atas diri saya, karena di luar sana masih banyak saudara kita yang benar-benar kekurangan dan membutuhkan bantuan. Terus harapannya ke depan seperti apa sih terhadap komunitas gerakan ini? Harapan kedepannya kita bisa lebih giat lagi dan bisa membantu target kita, ya bisa memberikan tempat yang layak lah mungkin ya, kalau ada rezeki memberikan ya, tempat tinggal yang ya lebih layak dari sekarang ini lah, karena mereka hujan-hujanan, panas kepanasan. Kedepannya bisa lebih bersemangat lagi lah untuk berbagi untuk sesama ini, ingin berbagi ilmu. Ada wacana, masih rencana lah Bang ya, dan semoga bisa terlaksana, berbagi ilmu, soalnya di sini kan ada guru juga, di berbagi nasi ada guru. Bang Andi ini benar-benar ingin suatu saat berbagi ilmu kepada ya mungkin anak-anak yang belum beruntung, yang belum pernah menyentuh bangku sekolah. Itu kita ingin berbagi ilmu. Berarti kedepannya ada keinginan untuk tidak sekedar hanya berbagi nasi, tetapi berbagi hal lain juga. Iya betul. Karena berbagi nasi ini hanya wadah Bang, wadah untuk kita dan titipan dari Tuhan, mungkin untuk mengajarkan kita supaya lebih peka terhadap sesama. Dan gimana sih saat kita keluar dari berbagi nasi ini, maksudnya keluar dari hari Jumat ini, apa yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita, sosial kita, pokoknya ada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan, apa sih yang kita lakukan? Lebih tepatnya ya mengajarkan kita peka terhadap sesama.